Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu. Maaf mau izin share screen Pak. Mana share ini ya. Maaf Pak, ada jelas sudah PowerPoint-nya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Rukman Esos MSI selaku penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Aspina SPD MPD selaku coach. Yang terhormat Ibu Siti Rohmi SKM selaku mentor. Yang terhormat Ibu Endang selaku Kasub Diklat Bangkep. Yang terhormat Ibu Sari Mutia sebagai host. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma sebagai perawat di Puskesmas Patukuki. Hari ini saya akan memaparkan hasil pelaksanaan aktualisasi saya dengan judul Upaya Peningkatan Dukungan Sosial Keluarga terhadap Pasien ODGJ dengan upaya promotif melalui pemberian edukasi kesehatan di lingkungan kerja Puskesmas Patukuki. Adapun manfaat dari pelaksanaan aktualisasi ini untuk diri saya sendiri sebagai peserta latsar, saya memperoleh wawasan, pengalaman dan juga kemampuan dalam menghabituasikan nilai-nilai dasar PNS melalui pelatihan dalam mengidentifikasi isu-isu yang ada di Puskesmas dan menetapkan gagasan pemecahan masalah dari isu tersebut. Kemudian melakukan aktualisasi dalam kegiatan-kegiatan untuk memecahkan isu tersebut. Sementara manfaat untuk Puskesmas sendiri memperoleh gagasan baru dan sebagai bahan masukan untuk perbaikan program selanjutnya dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas. Sementara manfaat untuk pemerintah Bangkep untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu lebih produktif dan berdaya saing. Sementara manfaat untuk masyarakat bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal, profesional dan berkualitas. Selama masa habituasi di Puskesmas, saya melaksanakan kegiatan aktualisasi itu sebanyak 6 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dan koordinasi, menetapkan SOP pendampingan ODGJ, membuat media edukasi, melakukan pendampingan keluarga ODGJ, dan melakukan evaluasi. Pada kegiatan yang pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor dan koordinasi rencana dengan kepala desa dan juga bidan desa. Ada 4 tahapan kegiatan dalam kegiatan pertama ini. Yang pertama, menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan, mendiskusikan dengan mentor, mendiskusikan dengan pemerintah desa dan bidan desa, kemudian memohon persetujuan atas pelaksanaan kegiatan. Ini merupakan output dari setiap tahapan kegiatan di kegiatan pertama. Ada bahan konsultasi, lembar konsultasi dari mentor, lembar koordinasi dari bidan desa dan kepala desa, kemudian surat pernyataan persetujuan mentor. Kemudian ini kegiatan yang kedua, menetapkan SOP pendampingan pasien ODGJ. Terdapat 3 tahapan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, mencari referensi SOP, kemudian meminta saran dari rekan kerja, dan menyusun SOP. Yang ini output dari hasil tahapan kegiatan, ada link dari SOP yang saya ambil, kemudian konsultasi saran dari dokter, dan format SOP pendampingan ODGJ. Kemudian kegiatan yang ketiga itu membuat media edukasi tentang kesehatan jiwa. Yang tahapan kegiatannya itu ada 4. Yang pertama, mencari referensi,
untuk membuat leaflet dan poster, kemudian menyiapkan alat dan bahan, membuat desain leaflet dan poster, dan menyusun kuesioner sebagai instrumen untuk mengetahui hasil peningkatan pengetahuan. Yang ini output dari tahapan kegiatan yang ketiga. Ada link dari leaflet dan poster, kemudian kesiapan alat dan bahan, kemudian desain leaflet dan poster yang ada, dan outputnya yang ke tahapan keempat, kuesioner juga sudah tersedia. Kemudian kegiatan yang keempat itu melakukan edukasi. Dalam kegiatan ini ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan bahan edukasi berupa leaflet. Saya berikan leaflet kepada keluarga pasien. Kemudian sebelum melakukan edukasi, saya membagikan kuesioner pretest untuk melihat kemampuan awal keluarga pasien dalam memahami, mengetahui tentang kesehatan jiwa. Setelah membagikan kuesioner pretest, saya menyampaikan materi edukasi menggunakan leaflet. Kemudian setelah melakukan edukasi kepada keluarga, saya membagikan kembali kuesioner post-test untuk menilai adakah peningkatan pengetahuan pada keluarga pasien setelah diberikan edukasi. Kemudian ini output dari kegiatan keempat, yaitu ada leaflet, kemudian hasil dari kuesioner pretest dari keluarga pasien, kemudian ada surat tugas untuk melakukan kegiatan, dan juga hasil kuesioner post-test dari keluarga pasien. Kemudian kegiatan yang kelima, melakukan pendampingan keluarga dalam perawatan pasien. Ada 4 tahapan dalam kegiatan ini. Yang pertama itu melakukan home visit atau kunjungan rumah. Kemudian meminta persetujuan tindakan, melakukan pemeriksaan dengan dokter, dan mencatat hasil pemeriksaan. Ini output hasil dari kegiatan kelima. Ada surat tugas, ada pernyataan persetujuan tindakan dari keluarga, kemudian ada catatan dari status rekomendasi pasien. Kemudian yang keenam itu melakukan evaluasi. Ada 4 tahapan kegiatan juga di sini. Yang pertama, menilai peningkatan pengetahuan. Terus yang kedua, melakukan konsultasi kembali dengan mentor terkait hasil evaluasi. Kemudian yang ketiga, menyusun dokumentasi dan membuat laporan hasil evaluasi. Dan adapun hasil evaluasi dari perbandingan hasil kuesioner pretest dan post-test yang sudah saya lakukan. Pada saat pretest, hasil kuesioner dari keluarga pasien itu hanya ada 10 pasien yang 10 keluarga pasien yang mendapat nilai di atas 70. Saya menggunakan nilai 70 ke atas itu untuk menilai pemahaman keluarga itu baik. Kemudian masih ada 32 keluarga pasien yang masih kurang pemahamannya tentang pengetahuan tentang kesehatan jiwa. Kemudian setelah dilakukan edukasi dan hasil dari post-testnya itu sudah ada peningkatan pengetahuan, dan semua keluarga pasien sebanyak 31 pasien ada mengalami peningkatan pengetahuan dengan mendapatkan nilai di atas 70 dari 31 pasien. Dan adanya peningkatan dukungan keluarga pasien ditandai dengan perubahan sikap perilaku keluarga terhadap pasien ODGJ. Yang pertama itu kesediaan keluarga dalam pendampingan perawatan pasien, terus adanya komitmen dari keluarga untuk terus mendukung pasien dalam proses pengobatan dan pemulihan, dan yang ketiga adanya perhatian keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pasien sehari-hari, dan yang keempat itu sudah mendukung ODGJ dalam melakukan vaksinasi. Dan kesimpulannya, seluruh kegiatan pada aktualisasi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan kegiatan terlaksana 100%. Adanya kegiatan pemberian edukasi kesehatan pada keluarga, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga tentang kesehatan jiwa. Terus kegiatan aktualisasi di UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Patukuki memenuhi nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu,
dan anti korupsi. Penerapan nilai-nilai dasar PNS selama aktualisasi juga turut mengundang terwujudnya visi misi dan nilai organisasi. Penerapan nilai-nilai dasar PNS ini juga membentuk PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat dalam bidang kesehatan. Terus rencana tindak lanjut dari kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan agar keluarga dapat memahami dan melakukan perawatan pasien di rumah secara mandiri serta selalu mendukung pasien dalam pengobatan dan pemulihan. Kemudian perlu adanya kegiatan pemantauan ODGJ dan pendampingan keluarga dalam pemberian obat pada pasien agar proses pengobatan dan pemulihan pasien berkelanjutan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yang ketiga itu rencananya meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan ODGJ dan tindak lanjut pengobatan ODGJ yang di Pasung untuk mewujudkan Kecamatan Beling Tengah bebas Pasung 2022. Kemudian meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa secara terintegrasi dan berbasis masyarakat dengan membentuk kader kesehatan jiwa di setiap desa. Kemudian menerapkan secara konsisten nilai-nilai dasar PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai abdi negara dan pelayanan publik di UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Patupuki. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Nur Rahmat telah mempresentasikan hasil aktualisasinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Mentor, Bu Siti Rahmi untuk memberikan penguatan dan testimoni berkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Silakan Bu Mentor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, Adik Nur Rahma yang saya banggakan. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku mentor. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa konsultasi dan koordinasi yang sudah dilakukan itu berjalan dengan sangat baik, sopan, dan penuh dengan tanggung jawab. Selanjutnya tentang aktualisasi di lapangan yang telah dilaksanakan ini saya rasa sudah berjalan dengan baik karena dengan adanya penguatan pendampingan terhadap keluarga ODGJ, sehingga kami di Puskesmas Patupuki sudah merasakan dampaknya, walaupun belum terlalu signifikan, tapi ODGJ yang ada yang sering berkeliaran di lapangan itu sudah tidak ada lagi. Selanjutnya yang kami rencanakan untuk bebas pasung 2022, insya Allah nanti akan kami koordinasi kembali dengan lintas sektor terkait untuk di awal tahun 2022 itu kami akan usahakan untuk bebas pasung. Selanjutnya mengenai obat-obatan, kami sudah koordinasi di Dinas Kesehatan dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan obat untuk ODGJ. Sehingga setelah diberikan obat oleh pengelola ODGJ bersama dokter puskesmas, ODGJ yang berat sudah agak ringan, ditandai dengan mereka sudah tidak lagi terlalu agresif, karena kami di sini jumlah ODGJ itu ada 31 orang, kemudian yang satu itu yang dipasung. Jadi secara umum kami Puskesmas Patupuki merasakan dampak yang positif dengan adanya aktualisasi pendampingan terhadap ODGJ. Barangkali itu saja dari saya selaku mentor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Banyak juga ya ini ODGJ-nya banyak. Jadi saya jadi ingat anak saya yang koas, Pak penguji, anak saya koas menghadapi ODGJ, bapak-bapak. Anaknya itu dia potong semua telinga anaknya gitu. Astaga, itu akhirnya anaknya itu kasihan dibawa ke rumah sakit, dijahit, habis telinga anaknya dia potong itu pas kambuh ininya. Berbahaya juga ya bagi lingkungan keluarga. Iya. Baik, selanjutnya kepada Bapak penguji Pak Rukman, kami silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Mbak Spina, yang saya hormati
silakan Ibu Nur Rahma. Baik, saya kira ada sedikit gangguan, tapi oke lah, baik. Ceritakan saja secara singkat bagaimana Ibu melaksanakan habituasi, silakan. Ya, saat melakukan kegiatan itu, selain kegiatan edukasi sama pasien, saya itu melakukan kunjungan rumah sesuai dengan kegiatan ini. Saya lakukan kan menggunakan apa SOP-nya, SOP yang saya anukan di sini prosedurnya. Yang pertama, melakukan kunjungan rumah pada pasien ODGJ, memberikan salam kepada keluarga, menerapkan sistem 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kemudian menjelaskan tujuan kedatangan kunjungan rumah sama pasien dan keluarga, kemudian meminta persetujuan tindakan. Setelah itu mendapatkan persetujuan, melakukan cuci tangan dan melakukan anamnesa, wawancara kepada pasien ataupun keluarga, dan melakukan pemeriksaan fisik seperti melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien, dan kemudian melakukan konseling dan penyuluhan kepada pasien dan keluarga. Kemudian membereskan peralatan dan mencuci tangan dan melakukan pencatatan. Baik. Nah, ada tidak pasien ODGJ yang berkeliaran di lingkungan, di jalan pada saat saudara sebelum melakukan kegiatan ini? Ya, ada beberapa ODGJ yang sering kali keluar memang ke jalan biasanya karena ada beberapa pasien yang sering keluar malam biasa. Malahan yang di Desa Patukuki ada pasien ODGJ di situ sering datang ke puskesmas. Ya. Foto lagi soalnya tidak ada telepon itu Pak. Ya, baik. Edukasi yang saudara lakukan itu menurut saudara berhasil atau tidak? Ya, menurut saya ada peningkatan pengetahuan dari keluarga pasien Pak, karena dari edukasi yang saya lakukan, capaian hasilnya dari data diagram yang saya tampilkan tadi di PowerPoint, dari 31 pasien yang saya lakukan berikan kuesioner pada saat pretest, kemampuannya yang ada 10 orang bisa saja yang baik, yang nilainya di atas 70, kemudian masih ada 21 keluarga pasien yang nilainya di bawah 70. Itu pada saat pretest sebelum dilakukan edukasi. Kemudian setelah dilakukan edukasi, saya kan membagikan kuesioner post-test lagi untuk menilai peningkatan pengetahuannya. Pada saat post-test itu nilainya sudah 31 pasien mengalami peningkatan pengetahuan dengan mendapatkan nilai di atas 70 semuanya, Pak. Baik. Dari jumlah ODGJ yang ada di sana itu sudah divaksin semua atau belum? Untuk puskesmas Patukuki, untuk puskesmas Patukuki sudah ada 2 pasien ODGJ yang melakukan vaksinasi, Pak. Oh ya, yang lainnya belum ya? Iya, nanti diteruskan melakukan edukasi sama keluarga pasien selanjutnya. Baik. Harapan ke depannya apa yang saudara akan lakukan? Rencana tindak lanjutnya itu tetap berkelanjutan melakukan edukasi, kemudian melakukan pemantauan ODGJ, melakukan pendampingan pemberian obat, terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk koordinasi tentang pasien ODGJ yang dipasung itu untuk untuk mendapatkan terwujudnya bebas pasung Kecamatan Celing Tengah 2022.
Maaf Pak, tidak kedengaran. Mute. Oh ya, baik. Harapan kedepannya saya kira saudara bisa mengaktualisasikan lagi lebih di kehidupan yang nyata, di kehidupan yang lebih di tempat saudara bekerja, di lingkungan kerja. Dan saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Penguji telah memberikan tanya jawab kepada Bu Titin, Bu Nur Rahma. Pada kesempatan kali ini kami semua mengucapkan selamat kepada Nur Rahma telah menyelesaikan satu lagi tahapan di dalam penyelesaian pelatihan dasar CPNS ini. Dan kepada Ibu Mentor, kami ucapkan banyak terima kasih atas pendampingannya selama ini sehingga kegiatan yang direncanakan bisa dilaksanakan sesuai harapan kita bersama. Baik, dan akhirnya Bapak Penguji yang saya hormati, kita telah menyelesaikan semua rangkaian seminar aktualisasi di hari yang berkah ini, dan kepada Bu Kasubdiklat kita, Bu Endang, terima kasih yang sudah mendampingi dari pagi hingga siang hari ini juga. Dan Bu Host yang cantik, terima kasih banyak sudah mendampingi kita semua di sini. Baik, akhirnya seminar aktualisasi angkatan 94 Kabupaten Banggai Kepulauan kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil-alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Mentor, terima kasih banyak. Silakan. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Sehat selalu Ibu. Sampai jumpa lagi. Ya. Bu Nur Rahma, silakan meninggalkan room Zoom. Silakan memperbaiki lagi laporannya lebih sempurna lagi. Kami Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih.